Assalamualaikum, halo Sobat Geteng, ketemu lagi nih dengan saya di Anytime Film. Kali ini film yang akan saya ceritakan film serial drama fantasi yang berjudul Invisible City. Film ini menceritakan kisah seorang detektif yang menemukan dunia tersembunyi. Kepolisian Rio de Janeiro di Brazil menerima laporan soal kejadian misterius di sebuah pantai di kota tersebut. Saat itu, seseorang melihat kemunculan seekor buto atau lumba-lumba pink yang diduga berumur ratusan tahun. Bukan hanya itu saja, buto juga merupakan salah satu hewan yang kerap dihubungkan dengan mitologi Putri Duyung. Detektif Eric yang bertugas di bawah Departemen Perlindungan Lingkungan pun langsung diutus dalam kasus ini. Tanpa diduga, penyelidikan Eric justru membawanya pada kasus pembunuhan yang juga disebabkan oleh faktor misterius. Tak berhenti di situ, sang detektif juga menemukan kesamaan dalam kasus ini dengan kematian sang istrinya, si Gabriel. Pencarian Eric pun membawanya pada sebuah dunia yang keberadaannya tidak diketahui oleh manusia. Di dunia ini, makhluk mitologi dan orang-orang berkekuatan sihir hidup secara berdampingan. Yang lebih mengejutkannya lagi, Eric baru mengetahui jika dirinya memiliki hubungan erat dengan dunia tersebut. Meski awalnya sulit bagi sang detektif untuk menerima kenyataan ini dengan akal sehatnya, ia tidak bisa menampik bukti yang ada di hadapannya. Nah, bagaimanakah kisah cerita filmnya? Langsung aja sobat, kita ke alur ceritanya. Oke, film diawali dari seorang pria tua yang bernama Chico. Ia sedang menceritakan kisah legenda di desa Tore kepada anak-anak. Dan ia menceritakan bahwa pada zaman dulu ada manusia misterius yang menjaga hutan ini. Nah, gadis kecil ini bernama Luna. Luna ini adalah anak dari Gabriel dan Eric. Eric adalah seorang detektif yang bertugas di Departemen Perlindungan Lingkungan. Rupanya mereka sedang melakukan acara pesta malam. Seketika Gabriel menelpon suaminya, si Eric, dan ia menceritakan kalau di sini tuh dia baik-baik aja gitu kan. Ketika di tengah mereka sedang asik menikmati pestanya, si Luna ini melihat di tengah hutan ada api yang menyala-nyala. Dengan hal itu, Luna ini penasaran dengan apa yang dilihatnya. Kemudian Luna mendekati api itu. Di saat enak-enaknya mereka menari-nari menikmati pesta itu, tiba-tiba orang yang ada di pesta itu berteriak kebakaran di hutan. Hal itu yang membuat mereka panik dan di situ Gabriel, orang tua dari Luna, yang mencari-cari keberadaan anaknya, lalu seseorang memberitahukan bahwa si Luna ini ada di dalam kebakaran hutan itu, sob. Mendengar hal itu, Gabriel langsung aja gitu kan masuk ke dalam hutan untuk mencari anaknya yang hilang. Nggak lama kemudian, suami dari Gabriel ini mendapatkan pesan melalui teleponnya bahwa Gabriel ini mati karena insiden kebakaran hutan. Tapi menurut Eric, kematian istrinya ini ada sebuah kejanggalan yang tidak ada luka bakar di tubuhnya. Dan anaknya selamat dari insiden itu. 1 bulan kemudian, Eric yang penasaran dengan insiden kematian istrinya, Eric terus mencoba mencari tahu penyebab kebakaran hutan itu. Eric bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Marcia, dan ia memberikan nomor telepon yang entah itu nomor siapa dan dari mana ada di mejanya. Kemudian Eric menemui kepala detektif di ruangannya untuk meminta bantuan agar ia diberikan tugas menyelidiki kasus yang menimpa istrinya. Tapi kepala detektif yang bernama Ivo ini menyatakan bahwa kasus mengenai kematian istri dari Eric ditutup karena penyidikan menyimpulkan penyebab dari kebakaran tidak diketahui. Tapi Eric ini tetap ingin menyelidiki kasus ini. Saat di rumahnya, Eric penasaran nih dengan nomor yang diberikan oleh rekan kerjanya dan ia mencoba menelpon nomor itu. Lalu Eric ini disuruh ke suatu tempat untuk menemuinya. Tapi setelah sampai tempat itu, Eric ini tingak-tinguk tempat ini dan nggak ada orang sama sekali. Hanya saja si Eric ini melihat seorang gelandangan dan Eric pun mencoba menelponnya lagi. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Dan Eric pun meninggalkan tempat itu. Hari demi hari ia lalui, Eric ini terus terbayang-bayang oleh istrinya. Saat Eric jogging, ia melihat ada keanehan di hidupnya. Ia melihat seorang gelandangan lagi di tempat itu. Seketika Eric memperhatikan gelandangan itu, dia melihat segerombolan orang yang sedang menyaksikan lumba-lumba merah terdampar di pinggir pantai. Lalu Eric mendatangi dan menanyakan kepada mereka, tiba-tiba mereka ini menghilang. Dengan hal itu, si Eric nih menambah bingung gitu kan, celingak-celinguk, kemana orang tadi pergi. Akhirnya Eric menelpon rekan kerjanya untuk meminta bantuan dan di situ pun ada beberapa wartawan yang datang ke tempat itu.
Dan disiarkan langsung beritanya di televisi. Dan yang tadinya temennya ini mau antar si Eric gitu kan, buat autopsi hewan ini, si Ivo ini nelpon Marcia buat ngurusin kasus lain yang terjadi di desa Torre. Akhirnya Eric menunda untuk autopsi dan menemani Marcia untuk menangani kasus lainnya di desa Torre. Dengan kematian lumba-lumba itu, pria yang sedang mencuri roti dan melihat berita di televisi, pria ini panik dan kaget sepertinya ada sesuatu yang menyangkut tentang dirinya. Pria ini bernama Ishak. Lalu Ishak menceritakan kejadian ini ke temannya yang bernama Curupira. Namun, temannya ini tidak memperdulikannya. Kemudian si Ishak ini pergi. Di perjalanannya, si Ishak yang asik tiba-tiba ada seorang pria yang mengambil ikat kepalanya Ishak. Pria ini bernama Tutu. Nah, jadi si Ishak ini kalau diambil ikat kepalanya, Ishak ini seperti ikan. Tanpa ikat kepala, ia bisa mati, engap-engapan. Dengan begitu, Tutu meminta untuk Ishak mengambil lumba-lumba itu dari tangan Eric. Scene berganti di mana Eric dan Marcia sedang menuju desa Torre untuk menyelidiki kasus lainnya. Sesampainya di desa Torre di pinggir pantai, mereka ini melihat ikan-ikan pada ngambang dan mati. Seketika itu si Eric ini melihat masyarakat yang ada di pinggir pantai itu sedang bernegosiasi dengan orang perusahaan konstruksi yang meminta untuk pergi dari tempat itu. Dan perusahaan mengganti rugi atas tempat tinggal mereka. Tapi pria tua ini memberitahukan bahwa tempat ini ada sebuah legenda yang tidak boleh dirusak. Akan ada bahayanya jika tempat ini dirusak. Mendengar pria tua tadi, Eric ini penasaran dengan apa yang diucapkannya tentang tempat ini. Akhirnya si Eric menemui pria tua ini dan menanyakan tentang legenda yang ia ucapkan tadi. Tapi si pria tua ini tidak memberikan informasi yang Eric tanyakan. Akhirnya mereka meninggalkan desa Torre dan pergi ke lab untuk mengautopsi lumba-lumba yang mati tadi, sob. Sesampainya di tempat lab, ternyata labnya ini tutup. Dokternya ini mau pergi melihat pertandingan klub kesayangannya Flamingo. Singkat cerita, Eric membawa lumba-lumba itu ke rumahnya dan ternyata si Ishak ini mengikuti si Eric dan mau mengambil lumba-lumba ini. Di rumahnya si Eric, Ishak ini mencoba masuk ke dalam rumahnya si Eric untuk mencari kunci mobilnya. Tapi pas mau ambil tuh kunci di atas meja, si Luna ini datang mergokin si Ishak. Nah, dengan kepanikannya, kaki dari si Ishak ini copot, terus ketinggalan dong kakinya. Lalu si Eric ini menggendong anaknya ke dalam kamarnya dan membacakan cerita legenda rakyat Brazil. Yang menceritakan si Saci ini dia datang membawa angin puyuh, memiliki satu kaki dan bertopi warna merah. Jadi di buku cerita ini si Saci ini adalah si Ishak, sob. Nah, di tengah malam si Ishak ini mencoba mendekati lumba-lumba itu di dalam mobil. Alarm mobilnya berbunyi. Dengan hal itu, Eric terbangun dan menghampiri mobilnya. Melihat lumba-lumba di dalam mobilnya, ternyata lumba-lumba itu berubah menjadi manusia. Di situ kaget dong Eric, kenapa bisa berubah menjadi manusia. Dengan situasi tegang, Eric mencoba melihat video istrinya, ternyata mayat orang ini ada di pesta itu. Dan melihat matanya, ada kemiripan dengan kematian istrinya. Dan disitulah Eric mulai mencari dan menyelidiki kasus tersebut. Balik lagi ke ceritanya si Ishak. Si Ishak ini yang kabur dengan angin puyuhnya ke tempat basecamp temannya yang misterius. Si Ishak ini melaporkan bahwa ia gagal mendapatkan mayat dari lumba-lumba tadi. Jadi lumba-lumba ini tuh memang kelompok dari orang-orang misteri yang ingin mengambil mayatnya agar tidak diketahui keberadaannya oleh para manusia dan mereka ini ingin hidup layaknya seperti manusia. Singkat cerita, akhirnya Eric membawa mayatnya ini dan membuangnya ke hutan cadar di dekat desa Torre. Kemudian Eric melaporkan ke polisi bahwa ada kejahatan di tempat ini. Bertujuan si Eric ini agar bisa menyelidiki kematian istrinya juga di tempat ini.